Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur
Shalom Bapak Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersekutu kembali bersama menyembah Tuhan dan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama bawa hatimu ke hadapan Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Dan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Engkau Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk terus mengenal akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk Sabtu yang luar biasa di bulan April ini Tuhan. Setelah kami merayakan Jumat Agung, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau ajari kami untuk mengenal akan kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah pagi hari ini sebelum matahari terbit Tuhan,
hati kami mengucap syukur saat mata kami terbuka di pagi hari. Ajari kami untuk terus Tuhan mengerti akan kasih-Mu Tuhan, mengenal akan hati-Mu. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh terus berdoa Tuhan di bulan April ini, di awal bulan, di mana besok kami akan merayakan Paskah. Kami tahu Paskah tahun ini bukanlah Paskah yang seperti rutinitas biasa, tapi betul-betul kami mengalami Tuhan lewat roh dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang luar biasa 2026. A year of God's love, presence, and favor Tuhan. Kau ajari kami untuk mengerti hati kami, mengenal hati kami, untuk membereskan hati kami sehari demi hari Tuhan. Dan kami tahu itu semua untuk menyukakan, memuliakan nama-Mu saja. Setiap hari kami tidak akan pernah bosan Tuhan untuk berdoa buat jemaat online, keluarga besar, selamat pagi sahabat. Di mana Tuhan yang mungkin datang dalam keadaan lemah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit ya Tuhan, dalam keadaan membutuhkan mujizat-Mu. Pagi hari ini bukan seperti hari Sabtu biasanya. Hari ini kami sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Tuhan. Hari penuh ucapan syukur, hari penuh damai sukacita, damai sejahtera Tuhan, hari mujizat Tuhan, hari di mana lidah bibir kami memuliakan nama-Mu, hari di mana kami yang lemah dikuatkan, hari di mana kami yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana semua Tuhan yang membutuhkan uluran tangan-Mu terulur buat kami semuanya yang membutuhkan mujizat. Terima kasih untuk kelepasan dan kebebasan dari semua belenggu dan keterikatan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami belajar mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya melihat orang yang sedang berdoa, bukan hanya melihat tontonan, tapi kami sungguh mau terlibat di dalamnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk menerima pengajaran firman Tuhan, ajari hamba-Mu untuk bisa bicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan ajari semua umat-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Menerima janji-Mu, berkat-Mu, pengenalan-Mu, kasih-Mu, dan semua yang daripada-Mu saja yang boleh terjadi. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Hari yang luar biasa, kita hari Selasa, kita sudah dimulai dari hari Minggu lalu kita sama-sama merayakan Minggu Palma. Hari Selasa kita ada komsel bersama, kita menyiapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Dan hari Jumat kemarin kita sama-sama beribadah Jumat Agung. Dan sungguh luar biasa kalau di saat-saat yang mepet sekalipun, ternyata Tuhan terus pelihara, di mana atap dari ruang ibadah kami yang tadinya minggu lalu belum tertutup plafonnya, sudah tertutup dengan plafon. Terima kasih untuk semua partisipasi, untuk semua taburan yang Bapak Ibu semua lakukan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia. Dan hari ini kita sama-sama lanjutkan. Kalau kita merayakan Paskah besok pagi dan sore, saya akan layani Anda 2 kali ibadah, jam 9 pagi dan jam 9 sore. Besok saya akan layani Anda dengan tema Kebangkitan Kristus, kasih, hadirat, dan favor Tuhan nyata. Nah, hari ini kalau saya diberikan kesempatan untuk sharing, saya akan sharing dengan judul 85 tahun tapi masih menyala. Nah, ini saya berbicara 85 tahun ini, kita bukan berarti usia kita sampai 85 tahun semua, tapi kita belajar dengan kisah yaitu dari Kaleb, saudara, di mana ada rahasia iman yang tidak kita izinkan untuk menua. Nah, itulah kenapa bisa terus kuat sampai garis akhir. Namun kalau Tuhan mengizinkan sampai usia 85, ya nggak apa-apa, puji Tuhan, alhamdulillah, gitu saudara ya. Nah, kita harus sadar untuk bisa kuat sampai garis akhir, itu kita harus punya mentalitas yang luar biasa. Nah, pagi hari ini saya sharing mentalitas Kaleb di tengah dunia yang melemahkan, dan di sana kita akan sama-sama belajar, saudara,
bahwa hari ini saya mengajak kita semua berpikir satu hal sederhana tapi sangat dalam. Apa Pak yang perlu kita pikirkan? Kenapa banyak orang memulai dengan semangat tetapi sedikit yang mengakhiri dengan kuat? Nah ini penting saudara. Karena kalau untuk semangat tuh di awalnya selalu banyak. Itu kalau orang dunia ngomong anget-anget tai ayam, saudara, anget-anget kotoran ayam. Kuatnya cuma di awal-awal semangatnya. Setelah itu mulai orang Semarang bilang banyak yang padam apinya, mulai ngelokro, dan sedikit yang bisa bertahan sampai dengan akhirnya dengan kuat. Sama seperti orang diet, saudara. Kalau orang itu awalnya pada saat diet itu ya, saudara ya. Waktu saya alami awal-awal itu pada semangat, saudara. Tapi sampai terakhir ya mulai ada yang tidak turun berat badannya, ada yang malah naik, ya kan? Ada yang seenaknya sendiri, walaupun yang ngajari sama, yang sharing sama, caranya sama, ya tetap aja ada, saudara. Tapi ada yang terus mau disiplin, saudara. Sehingga dalam waktu sebentar saja, kemarin saya ketemu dengan salah seorang bapak, saya tanya, sudah turun berapa kilo Pak? Setelah ikut program diet, 9 kilo katanya, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, ini cuma contoh satu hal yang sama-sama di launching, sama-sama GPI Lamtera punya program namanya Rumah Sehat GPI Lamper Tengah Raya. Rumah sehat itu bukan berisi ruang orang sakit terus dimasukkan ke GPI Lamtera terus langsung sembuh, tapi dimulai rumah sehat ini dari pola hidup, saudara, dari lifestyle hidup, dimulai dari pola makan, pola dalam kita mengatur kalori, mengatur segalanya, sehingga yang namanya kolesterol jahat, lemak-lemak yang sulit untuk dilarutkan, akhirnya membuat kita hidup dengan normal dan sehat. Itu cuma salah satu contoh. Nah ini akan mengawali kenapa banyak orang itu memulai dengan semangat, tapi sedikit yang mengakhiri dengan kuat, saudara. Nah, saya punya sebuah gambaran, karena saya ini terus mempelajari tentang kesehatan, bagaimana membuat berat tubuh saya bisa ideal, saudara ya maklum sejak kecil saya selalu hidup dalam obesitas, saudara. Nah makanya sekarang ini berat badan saya sudah hampir ideal, kurang sedikit lagi. Saya banyak membaca yang betul-betul berhubungan dengan kesehatan. Saya melihat foto-foto orang yang ada di dunia olahraga, atlet, yang mereka itu usia masih muda, 40 tahun ke atas, yang bahkan sudah 50 tahun sekarang umurnya, itu sejak muda dia sudah menjadi seorang atlet, badannya luar biasa gitu ya. Terus saya melihat apakah ada orang usia 85 tahun badannya masih seperti atlet binaraga. Saya cek di internet, saudara, ternyata ada, saudara, orang usia 85 tahun badannya masih seperti atlet binaraga itu ada. Artinya itu tergantung bagaimana mengakhirinya dengan kuat. Nah inilah sebuah hal yang kita lihat dalam dunia olahraga. Kalau emang orangnya niat ya ada gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, banyak orang itu awalnya dalam kehidupan rohani sehari-hari, dalam perjalanan iman dengan Tuhan, awalnya rajin berdoa, saudara. Lama-lama kendor. Awalnya semangat melayani, lama-lama lelah, lama-lama capek. Awalnya percaya Tuhan, lama-lama ragu. Nah ini loh, padahal Alkitab itu berkata di 2 Timotius 4 ayat 7 ngomong apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah tuh akhirnya ya sudah berhasil, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah itu loh kenapa kalau kita belajar tentang rahasia iman yang tidak menua, itu artinya ya akhirilah dengan pertandingan yang baik. Tadi pagi saya diingatkan oleh seorang atlet yang pada saat itu sekitar tahun 1992, atlet Olimpiade Barcelona, saudara. Anda mungkin pernah dengar kisahnya, namanya Derek Redmond, saudara. Derek Redmond, salah satu momen yang paling mengharukan, saya masih ingat waktu saya lihat cuplikannya, saudara, Olimpiade Barcelona 1992, ia berlaga di semifinal, lari 400 meter, dia betul-betul merupakan atlet yang kerja keras bertahun-tahun. Pada saat saya lihat pertandingan larinya, saudara, startnya tuh bagus, ia terlihat berpeluang besar menuju final.
sudah ada di urutan yang luar biasa dan pasti itu bisa jadi juara di awal-awal sudah kelihatan. Tapi tiba-tiba di tengah lintasan itu hamstringnya robek. Ia terjatuh. Saya coba belajar karena saya senang sekali dengan kesehatan. Sebenarnya dulu pengennya tuh ya kuliahnya kedokteran. Tapi kan karena kendala biaya akhirnya nggak jadi. Ya akhirnya karena sekarang juga zamannya zaman AI, belajar kesehatan kan tidak harus kuliah kesehatan juga. Biar anak saya saja yang kuliah kesehatan. Saya dulu kuliahnya ya seadanya itu saudara ya. Nah, hamstring robek itu artinya cedera pada paha bagian belakang, saudara. Belakang kaki atas dari bawah pantat sampai ke belakang lutut itu cedera, saudara. Robek hamstringnya. Nah, hamstring ini bukan salah satu otot, tapi 3 otot, saudara. Bagian belakang paha yang menghubungkan pinggul ke lutut, fungsinya untuk menekuk lutut, menggerakkan kaki ke belakang. Kalau orang lari kan mesti kakinya ke belakang saat lari. Nah, artinya robek, artinya serat ototnya sobek, atau bahkan serat ototnya tuh putus. Bisa putus sebagian, bisa putus total, saudara. Nah, kalau sampai itu disembuhkan, saya coba pelajari lama penyembuhannya itu berapa lama. Nah, itu tergantung tingkat keparahannya. Dan saya pelajari ternyata Derek Redmond ini mengalami yang namanya tingkat parahnya berat, grade 3, saudara. Kalau grade 1 hanya ketarik, robek kecil. Sembuh cuma 1-3 minggu, 1-3 minggu. Kalau grade-nya sedang, grade 2, itu robek sebagian. Bukan kecil tapi sebagian. Sembuhnya 4-8 minggu. Kalau buat jalan sakit, kadang pincang. Tapi Derek Redmond itu ngalami cedera berat, saudara. Sembuhnya butuh 3-6 bulan. Bahkan bisa operasi. Nah, sebagian besar orang mungkin akan menyerah saat itu. Tapi ternyata tidak dengan atlet ini, saudara. Dengan rasa sakit luar biasa, ia berusaha bangkit, mulai berjalan tertatih-tatih menuju garis finish. Nah, saat itu saya melihat ada seorang pria yang berusaha nerobos masuk ke lintasan, dan akhirnya kita tahu itu adalah ayahnya, saudara. Dan sang ayah memeluk dan menopang Derek Redmond, berkata, "Kamu nggak harus menyelesaikan ini," katanya. Tapi sang atlet Derek Redmond menjawab, "Saya harus menyelesaikannya, Dedi." Akhirnya Anda lihat, saya masih ingat mereka berjalan bersama menuju garis finish. Dan yang luar biasa, setelah masuk finish, dia bukan orang yang menang, tapi seluruh stadion itu berdiri puluhan ribu orang memberikan standing applause, saudara, tepuk tangan panjang. Apa sih pesan yang kita baca pagi hari ini buat awal? Kadang hidup itu tidak tentang menang, karena kita tidak hidup karena untuk berkompetisi, untuk hebat-hebatan. Kalau yang paling hebat ya Tuhan Yesus, saudara. Kita mana ada sih yang hebatnya kekal? Juara 1 sekarang, besok belum tentu. Semakin tua juga kalau kita nggak punya spirit iman yang sehat, kita akan terpuruk, saudara. Pendeta pun sama. Kalau pendeta itu masih tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan baik, tidak lama maka dia akan masuk dalam banyak hal keterlibatan masalah. Sudah berapa kali sekarang ini kita lihat yang saling menjatuhkan bukan antara pesaing sekuler, tapi juga gereja satu dengan gereja lain saling menjatuhkan. Yang berbahasa roh mencibir yang tidak berbahasa roh, yang tidak berbahasa roh merasa dirinya benar, mencibir yang berbahasa roh, gitu kan? Yang lagunya himne menghina lagunya yang hingar-bingar, yang lagunya hingar-bingar menghina lagunya himne, ya buat apa tuh, saudara? Nah, itulah kenapa kadang hidup tidak tentang menang, tapi tentang tidak menyerah saat semuanya terasa hancur. Dan Derek Redmond yang saya coba ingat-ingat dulu tidak memenangkan medali di hari itu, tapi ia memenangkan hati dunia, saudara. Nah, itulah kenapa 2 Timotius 4 ayat 7 ngomong, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Artinya Tuhan gak mencari yang cepat, tapi yang bertahan sampai akhir. Nah, kenapa, saudara, kita harus belajar dari tokoh yang namanya Kaleb. Mari kita lihat di Yosua 14 ayat 10 dan 11, saudara.
Yosua 14 ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Nunggu berapa lama, saudara? 45 years. Itu waktu yang lama, saudara. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sampai dikatakan selama itu memang lama, saudara. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau Anda pelajari di Yosua 14, ayat 10 dan 11, saudara. Kaleb berkata, umurku sekarang 85 tahun, tetapi aku masih sama kuat seperti dulu. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa poin yang kita harus paham dari seorang Kaleb. 45 tahun menunggu janji Tuhan. Yang kedua, tidak jadi pahit. Tidak jadi menyerah. Tidak kompromi. Ini artinya bukan kekuatan fisik saja yang dijaga, saudara, tapi kekuatan roh dan iman. Nah, mengapa kita harus kuat? Yang pertama yang kita mau sharingkan pagi hari ini di hari Sabtu untuk kita mempersiapkan ibadah Paskah besok, saudara. Mengapa kita harus kuat? Yang pertama, karena kita punya musuh, saudara. Saya nggak punya musuh, Pak. Ya, sebentar, sabar. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 11. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa, saudara? Tipu muslihat iblis. Kalau cuma musuh di dunia itu urusannya simple, gampang itu, saudara. Musuh yang kelihatan tuh simple, tinggal kuat-kuatan aja, saudara. Zaman sekarang kalau musuhan sama orang, belum tentu orang yang musuhan tuh berani di depan. Main belakang, nyuruh orang, bayar orang tuh bisa. Tapi yang kita harus waspadai, kalau kita itu melawan tipu muslihat iblis, di dalam orangnya itulah yang mengendalikan orang itu jengkelin. Di dalam orang itulah yang mengendalikan seorang pendeta itu bisa melakukan banyak kesalahan juga. Di dalam orang itulah yang mengendalikan siapa dirinya yang sebenarnya, itu bisa menjadi diri yang tidak sebenarnya, saudara. Itulah kenapa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi hidup kita ini bukan hidup yang netral. Ada peperangan rohani, saudara. Kalau kita itu lemah, ya kita gampang jatuh, saudara. Nah, kenapa hati-hati? Kenapa kita harus kuat? Ya kita punya musuh. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Karena hidup ini adalah pertandingan, saudara. Loh, kata Bapak nggak bertanding sama siapa-siapa, nggak berkompetisi dengan siapa-siapa. Nah, sabar. Maksudnya hidup kita ini bukan santai-santai, saudara. Hidup itu adalah perlombaan iman. Ketik di headset, saya ingin Anda jelas sekarang. Hidup itu adalah apa, saudara? Perlombaan iman, saudara. Itulah rahasia yang kita hari ini akan belajar. Kenapa 85 tahun tapi masih menyala seperti Kaleb? Karena hidup ini adalah perlombaan iman, saudara. Banyak orang kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak kuat. Alkitab yang kita baca 45 tahun itu bosen loh, saudara. Gak kuat. Saya coba pelajari apa sih rahasianya Kaleb kok sampai kuat. Nah, itu kan yang penting, saudara. Saya coba renungkan, saya gumuli, saya tanya Roh Kudus, apa rahasia supaya kami itu kuat? Supaya semua keluarga besar, selamat pagi sahabat, itu kuat. Yang mau katakan yes. Ternyata ada 4 rahasia kekuatan Kaleb, saudara. Yang pertama saya coba tulis.
Kaleb mencintai Tuhan. Kaleb mencintai Tuhan. Di Roma 8, 38, 39 itu sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah negara, bukan. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita. Dari siapa, saudara? Dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kenapa Anda harus ingat, saat Tuhan mati buat Anda dan saya. Mati loh, saudara. Hari Sabtu orang bilang mengalami Sabtu sunyi. Zaman dulu orang bergumul, kok rajanya mati? Katanya Tuhan, kok mati? Jarang ada orang itu mikir gini, kok mau ya Tuhan tuh mati buat saya? Itulah namanya cinta. Kalau kita cinta, artinya kita mau mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita mau dengar firman Tuhan. Dan apa saja dari mulut siapa saja yang memberitakan firman Tuhan, maka simpanlah dalam hati. Terbukti setelah lewat 45 tahun ia masih ingat. Dan Kaleb memegang firman yang pernah disampaikan oleh Musa. Ciri orang cinta Tuhan itu apa sih? Yang pertama masih ingat? Cari Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Dengarkan firman. Yang ketiga, simpan dalam hati. Kalau Anda ingin bisa mempertahankan sampai 45 tahun kemudian, sampai kita masih ingat apa yang menjadi firman Tuhan, maka Anda tidak akan mudah untuk lemah, saudara. Anda tetap kuat. Kalau hari ini kita cepat lupa firman, ya kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara. Yang kedua, apa rahasia kekuatan Kaleb, saudara? Kaleb mengikut Tuhan sepenuh hati. Artinya sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Bukan setengah hati, saudara. Bukan kalau mood saja, bukan. Sepenuh hati. Mari kita lihat 2 Tawarik 16 ayat 9, saudara. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah, Dia adalah Tuhan yang omnipresent. Kalau Anda tuh bersungguh hati sama Dia, Tuhan tuh tahu. Ngomong kiri kanannya, Tuhan tahu. Ketik di chat, Tuhan saya tahu. Dan Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi kita. Yang setuju katakan yes. Dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Dikatakan Tuhan mencari orang yang hatinya total, saudara. Sungguh hati, hatinya total. Artinya, sekarang ini banyak orang Kristen di gereja kuat. Jago kandang, saudara. Bahasa Jawa ini, nek nang gereja kita kuat kabeh, tahes-tahes. Amin, amin. Shalom, shalom. Luar biasa. Hosana, haleluya, maranatha, solution. Tapi begitu keluar dari gereja, saudara, ke dunia yang nyata, lemah, saudara. Nanti isu bensin harga naik tanggal 1 April. Tanggal 31 itu pada ngantri, saudara. Saya tuh di WA dijabri orang tuh enggak habis-habis, banyak, saudara. Siap-siap kok. Ini tanda-tanda enggak enak. Ya saya ya siap. Ya mau gimana lagi? Kita senang sekali diperhatikan kan, dikasih tanda-tanda. Tapi saya tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Dan Anda harus tahu, Kaleb konsisten, saudara.
Karena dia tahu mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Hatinya tuh sempurna kepada Tuhan. Artinya hatinya Kaleb itu totalitas, tidak terpecah dan terus mengandalkan Tuhan. Mau BBM naik nggak naik. Saya sering ke gereja. Kalau Anda nanti ada berita BBM naik, Anda mengurangin konsumsi BBM, ya sudah toh. Naik sepeda aja tuh. Kalau selama listriknya masih ada, mobil Anda ganti aja mobil listrik, sepeda motor listrik gitu. Anak kami di luar negeri sudah sejak beberapa minggu ini harganya BBM dinaikkan di negara itu, tapi jangan salah, transportasi umum gratis. Digratiskan sama pemerintah. Anak saya tidak ada efeknya, saudara. Malah semakin gratis, malah nanti kalau liburan dia sama teman-temannya janjian mau pergi ke agak jauh. Karena gratis semua transportasi. Ya kan harusnya begitu, saudara. Saya tidak menyuruh terus transportasi digratiskan di Indonesia, bukan. Maksudnya itu santai saja. Yang juga katakan yes. Saya juga sering ke gereja, nanti kalau listrik tiba-tiba dipadamkan gimana? Ya sudah toh pakai lilin. Ya sudah toh beli sepeda. Uangnya ditarik dulu semua. Taruh di tempat yang aman, pegang uang cash. Jadi kita belanja, makan apa, pakai uang cash. Tapi itu kan tidak mungkin, saudara. Tiba-tiba terus langsung padam semua. Kan nggak segampang yang dipikirkan. Kalau itu mbak imanmu lemah, ya buat apa? Saudara? Tetap totalitas sama Tuhan. Hati Anda tidak usah terpecah. Kadang Tuhan, kadang dunia. Kadang Tuhan, kadang dunia. Andalkan Tuhan. Yang juga katakan yes. Ikut Tuhan itu bukan mainan kita, bos. Ikut Tuhan itu bukan mainan. Ini adalah persoalan hidup kita dan persoalan mati kita. Ini persoalan hidup mati kita, saudara. Bukan mainan. Jangan remehkan kehidupan rohani kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, Dia akan menemukan kita. Dia akan melimpahkan kekuatannya. Yang ketiga yang saya belajar. Kaleb. Apa rahasia kekuatan Kaleb? Kaleb melihat masalah sebagai makanan. Hebat kan? Kaleb itu berkata, mereka akan kita telan habis koyok panganan, saudara. Artinya, masalah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimakan. Artinya dikalahkan. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah kenapa jadilah lebih kuat. Menjadi lebih kuat itu apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, tetap saja percaya masalah datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Siapa yang rajin datang ke gym, fitness, angkat tangan. Saya masih ingat anak saya waktu ngangkat ban 2 kilo, lama-lama 4 kilo. Sekarang di Australia, dia kemarin waktu video call sama saya, dia pamer, saudara. Lihat Bapak, bisep saya. Wih, gede saudara. Kamu latihan tiap hari, nak? Enggak, aku belajar terus. Aku seminggu cuma 3 kali. Setiap kali dia belanja, jalan ke mall, dia sengaja nggak bawa troli. Padahal dia punya tas troli. Dia sengaja bawa tas yang biasa. Dalam jalan dia naik tram, dia angkat. Di jalan dia angkat gini. Wah, untuk bisepnya dia angkat. Gantian tangan kiri.
Kemarin waktu video call sama saya, dia lihat Pak, bicepnya apa? Wih, lebih kuat, saudara. Nah, cuman hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Itulah kenapa jangan takut pada bangsa negeri itu. Kaleb ngomong, sebab mereka akan kita telan habis, saudara. Itulah kenapa jangan fokus pada besarnya masalah. Fokuslah kepada kuasa Allah, saudara. Mindsetnya beda. Kalau orang biasa, siapa yang orang biasa di tempat ini angkat tangan? Ya kita sepertinya orang biasa semua. Nggak ada yang Superman atau Supergirl, ya kan? Apalagi yang $6 million man. Oh enggak. Kita justru lebih mahal daripada itu. Mindset orang berbeda. Orang yang biasa tuh selalu ngomong masalah besar sekali ya. Masalahnya kok gede banget ya. Tapi orang seperti Kaleb, Tuhan lebih besar. Itu mindsetnya. Artinya ya jangan fokus pada masalah. Fokus pada Tuhan. Yang keempat, apa rahasia kekuatan Kaleb? Kaleb menghargai berkat dan otoritas. Kaleb itu orang yang menghargai berkat dan otoritas. Anda pasti jengkel kok sama orang yang minta tolong, sudah ditolong, kalau ketemu ngeresah terus. Masalahnya banyak, sudah kita bantu ngudari, bahasa Indonesia ngudari apa ya? Menyelesaikan satu persatu dari tumpuan masalah. Tapi setiap kali ketemu bukannya semangat, semakin ikut Tuhan tuh semakin luar biasa. Dan kali ketemu mecucu terus, saudara. Seakan-akan kayak Tuhan tuh nggak ada berkatnya belas. Seakan-akan hidup itu paling susah seluruh dunia itu dia, saudara. Orang kayak gitu mana bisa, saudara, bisa kuat kayak Kaleb. Kalau bahasa istri saya simpel. Badan nggak enak dikit. Ya sudah, istirahat, jangan dirasa-rasakan. Kalau sakit minum obat, jangan diomong terus. Awakku ora enak. Awakku ora enak. Ya ora enak betulan, sudah. Hargai berkat dan otoritas. Kaleb itu minta blessing dari Yosua. Saat Kaleb minta blessing dari Yosua, Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya sebagian tanah di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba atau Hebron, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak. Itulah sebabnya Hebron jadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Di Bilangan 14 ayat 24 ngomong gini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dikatakan lain jiwa, saudara. Konsepnya mikir itu beda dengan orang biasa. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk, kanya besar, Tuhan bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itulah kenapa Kaleb tetap minta berkat dari Yosua. Dia menghargai otoritas. Kaleb tidak sombong. Walau sudah tua, senior, dan kuat, dia tidak sombong. Artinya apa? Orang yang menghargai otoritas, orang yang terus humble, tidak sombong, walau kuat, punya segalanya. Kalau Anda tuh punya berkat yang luar biasa, kekuatan jasmani kuat, kekuatan uang kuat, kenalan banyak, apalagi hubungan sosial banyak, sehat pula, ya tetap aja rendah hati. Artinya Kaleb rendah hati, menghormati otoritas.
tidak jalan sakarpe dhewe, tidak jalan sendiri. Mari kita jujur dari Sabtu ini baik-baik. Apakah kita saat-saat ini mudah lelah rohani? Apakah Anda mudah kecewa? Apakah Anda mudah menyerah? Kaleb mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kekuatan itu bukan dari keadaan. Kekuatan itu dari hubungan dengan Tuhan. Saya harap hari ini kita tutup dengan satu kalimat yang kuat, iman yang kuat. Jangan hanya mulai dengan Tuhan. Mari kita, kalau kita mau mendoakan sebuah usaha mau dibuka, ruko yang mau diberkati, properti yang mau diurapin, doa ucapan syukur karena pindah rumah, karena buka usaha baru. Mari kita mulai dengan Tuhan. Nah, itu betul, tapi jangan hanya mulai dengan Tuhan. Namun selesaikan hidupmu, selesaikan hidup saya bersama dengan Tuhan. Bayangkan 85 tahun masih kuat, masih percaya, masih berani. Itu hidup yang Tuhan mau dari kita. Semoga Paskah tahun ini menjadi Paskah titik balik buat Anda dan saya. Betul-betul menikmati cintanya Tuhan. Menikmati Paskah dengan perjamuan kudus besok kita akan terima. Mengalami kebangkitan Kristus. Mengalami kasih-Nya, hadirat-Nya, dan favor Tuhan itu nyata buat Anda dan saya. Satu pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
rancangan-Mu sempurna dan selalu penuh damai ya Tuhan. Beri kami hati, ajari kami untuk punya hati seperti Kaleb ya Bapa, yang tidak menyerah, yang tidak goyah, yang tetap kuat sampai akhir. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi musuh kami di dunia ini, kami bisa taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi tantangan di dunia ini Tuhan, kami tahu kami tidak bisa mengendalikan situasi dunia ini. Orang bilang dunia semakin kacau, semakin bobrok, semakin parah. Tapi yang kami tahu, kami tetap menguatkan iman kami seperti Kaleb Tuhan. Ajari kami untuk terus berjuang, tetap kuat sampai akhir. Sebelum selesai, mari kita terima doa berkat ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, walaupun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi berjalan di depan kita, dan kemudian Allah berjalan di belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai kita berjumpa Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dicintai, dididik, diberkati, katakan dengan iman. Amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Nikmatilah momen-momen yang spesial bersama Tuhan. Nikmati hidup ini bersama keluarga Anda. Ajak keluarga Anda untuk sama-sama dikuatkan dalam iman. Dan ingat baik-baik, jangan pernah goyah iman kita. Kita tahu beberapa minggu terakhir, beberapa minggu ini, bulan-bulan ini, Tuhan kuatkan iman Anda dan saya. Itu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar, yang akan membuat kita terus kuat belajar seperti Kaleb. 85 tahun. Biarlah semua orang yang setiap hari terus merenungkan firman Tuhan, melakukannya, berjalan bersama Roh Kudus, maka sampai selama-lamanya Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Badai boleh berganti, tapi kasih Tuhan selalu abadi. terima kasih, sampai ketemu besok saat kita Paskah. Tuhan Yesus memberkati.